Sudan kembali menjadi panggung ujian nyata bagi teknologi persenjataan modern. Di tengah konflik yang masih berkecamuk dan lanskap peperangan yang semakin didominasi sistem nirawak, sebuah episode baru mencuri perhatian pengamat militer global. Drone tempur Bayraktar Akinci buatan Turki, yang juga dipesan oleh Indonesia dalam program modernisasi alutsista, dilaporkan menunjukkan superioritasnya dalam sebuah operasi yang disebut-sebut berhasil melumpuhkan sistem pertahanan udara FK-2000 buatan Cina. Peristiwa tersebut menjadi sorotan karena mempertemukan dua produk industri pertahanan yang tengah naik daun di pasar global. Akinci, simbol lonjakan teknologi dirgantara Turki, dan FK-2000, sistem pertahanan udara jarak menengah yang dikembangkan untuk menghadapi ancaman udara modern, termasuk drone bersenjata. Duel teknologi di medan konflik. Menurut sejumlah laporan pengamat pertahanan internasional, dalam salah satu rangkaian operasi di Sudan, sistem FK-2000 yang dioperasikan oleh salah satu pihak dalam konflik menjadi target serangan presisi. Drone Akinci, yang dikenal memiliki kemampuan terbang tinggi dan daya jelajah jauh, disebut berhasil melakukan serangan terukur menggunakan munisi berpemandu presisi. FK-2000 dirancang sebagai sistem pertahanan udara yang mampu menghadapi pesawat tempur, helikopter, dan drone. Dengan kombinasi radar pencari dan pelacak serta rudal permukaan ke udara, sistem ini di atas kertas memiliki kemampuan intersepsi terhadap target udara pada jarak menengah. Namun dalam insiden tersebut, efektivitasnya dipertanyakan setelah sistem itu dilaporkan tidak mampu menggagalkan serangan yang datang. Para analis menilai bahwa faktor utama yang menentukan hasil pertempuran bukan semata-mata spesifikasi teknis, melainkan integrasi sensor, kecerdasan buatan, taktik operasional, dan kemampuan peperangan elektronik. Keunggulan Akinci, lebih dari sekadar drone. Bayraktar Akinci bukan drone biasa. Dibekali dua mesin turboprop dan kemampuan membawa berbagai jenis munisi pintar, Akinci dirancang untuk menjalankan misi intelijen, pengawasan, pengintaian, ISR, hingga serangan presisi jarak jauh. Dengan ketinggian operasional tinggi dan daya tahan terbang yang panjang, drone ini mampu beroperasi di luar jangkauan sebagian sistem pertahanan udara konvensional. Keunggulan lainnya terletak pada sistem avionik canggih, radar AESA, serta kemampuan membawa rudal udara ke darat berpemandu laser maupun satelit. Dalam konteks konflik modern, drone seperti Akinci menawarkan fleksibilitas tinggi dengan risiko minimal bagi personel. Keberhasilan operasional di Sudan, jika laporan tersebut terkonfirmasi sepenuhnya, menjadi etalase nyata kemampuan sistem ini di medan tempur sesungguhnya, bukan sekadar uji coba atau simulasi. Implikasi bagi Indonesia. Indonesia sendiri telah memesan Akinci sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan pertahanan udara dan pengawasan maritim. Di tengah dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik, kehadiran drone Male, medium altitude long endurance, bersenjata seperti Akinci dinilai strategis untuk meningkatkan daya gentar, deterrence effect. Bagi Jakarta, pengalaman operasional Akinci di berbagai konflik global memberikan gambaran konkret tentang performa platform tersebut. Meski setiap medan tempur memiliki karakteristik berbeda, rekam jejak di lapangan seringkali menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan doktrin dan strategi penggunaan. Namun, para pakar mengingatkan bahwa efektivitas alutsista sangat bergantung pada integrasi sistem, pelatihan operator, serta jaringan komando dan kendali yang solid. Keunggulan teknologi tidak otomatis menjamin superioritas tanpa dukungan sistemik yang memadai. Persaingan industri pertahanan global. Episode di Sudan juga mempertegas persaingan sengit antara produsen senjata global. Turki dalam satu dekade terakhir berhasil menempatkan dirinya sebagai eksportir drone tempur yang diperhitungkan. Sementara Cina tetap menjadi pemain besar dengan jaringan pasar luas di Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Konflik-konflik regional kini menjadi ajang pembuktian tidak resmi bagi teknologi militer. Setiap keberhasilan atau kegagalan di medan perang berpotensi memengaruhi persepsi pasar internasional. Meski begitu, perlu dicatat bahwa informasi dari zona konflik seringkali sulit diverifikasi secara independen. Klaim keberhasilan tempur kerap dibumbui kepentingan propaganda masing-masing pihak. Karena itu, evaluasi objektif tetap membutuhkan konfirmasi multisumber dan analisis teknis mendalam. Wajah baru peperangan.
Apa yang terjadi di Sudan mencerminkan transformasi wajah peperangan modern. Dominasi platform nirawak, presisi tinggi, dan perang elektronik menggeser paradigma konvensional. Sistem pertahanan udara yang sebelumnya efektif menghadapi jet tempur kini harus beradaptasi menghadapi ancaman drone yang lebih kecil, lebih murah, dan lebih fleksibel. Dalam lanskap baru ini, negara-negara berlomba mengembangkan kombinasi teknologi deteksi dini, pertahanan berlapis, dan sistem anti-drone khusus. Duel antara Akinci dan FK-2000, terlepas dari detail teknis yang masih perlu diverifikasi, menjadi simbol perubahan tersebut. Bagi Indonesia, pelajaran utamanya bukan sekadar pada kemenangan satu sistem atas yang lain, melainkan pentingnya membangun arsitektur pertahanan yang adaptif, terintegrasi, dan siap menghadapi spektrum ancaman masa depan. Di era ketika langit menjadi domain pertempuran utama tanpa pilot di kokpit, keunggulan bukan lagi milik mereka yang memiliki pesawat tercepat, melainkan mereka yang mampu mengintegrasikan teknologi, strategi, dan kecerdasan dalam satu kesatuan sistem tempur modern. Peristiwa di Sudan menjadi penanda kuat bahwa dinamika peperangan modern terus bergerak ke arah dominasi sistem nirawak dan teknologi presisi tinggi. Duel antara drone tempur dan sistem pertahanan udara menunjukkan bahwa keunggulan tidak lagi semata ditentukan oleh kekuatan rudal atau radar, melainkan oleh integrasi data, kecerdasan sistem, serta taktik operasional yang adaptif. Dalam konteks ini, setiap konflik regional secara tidak langsung menjadi laboratorium nyata bagi evolusi teknologi militer global. Bagi Indonesia, pengalaman operasional alutsista yang sama di medan tempur internasional memberikan referensi penting dalam memetakan strategi pertahanan ke depan. Namun, efektivitas sejati tidak hanya terletak pada kecanggihan platform, melainkan pada kesiapan sumber daya manusia, interoperabilitas sistem, dan kematangan doktrin. Modernisasi pertahanan harus berjalan seiring dengan penguatan ekosistem pendukungnya agar daya gentar yang dibangun benar-benar kredibel. Pada akhirnya, pelajaran terbesar dari episode ini adalah bahwa lanskap keamanan abad ke-21 menuntut fleksibilitas dan inovasi berkelanjutan. Negara yang mampu membaca perubahan, berinvestasi pada teknologi yang relevan, serta membangun sistem pertahanan terintegrasi akan berada selangkah lebih maju dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks dan tak terduga.